fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini terkait dengan jurusan prioritas CPNS 2023. Juga berikut formasi dengan kebutuhan 1 juta lebih pegawai. Formasi apa saja dengan jutaan pegawai tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Jurusan prioritas untuk CPNS 2023 beserta formasi dengan kebutuhan 1 juta lebih pegawai untuk bisa masuk dan lolos CPNS di tahun 2023 ini. Jurusan prioritas CPNS 2023 sendiri cenderung jurusan yang tidak diduga dan tidak dikira sebelum-sebelumnya. Hal tersebut menjadi kabar bahagia teman-teman honorer dan juga fresh graduate. Pasalnya, CPNS 2023 digadang-gadang akan dibuka seleksinya di tahun ini. CPNS kembali dibuka dengan bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah ASN yang di dalamnya ada PNS dan juga P3K, supaya tidak terjadi ketimpangan antara PNS dan P3K sehingga kinerja ideal yang direncanakan pemerintah bisa tercapai. Berikut ini merupakan penjelasan terkait jurusan prioritas CPNS 2023. Berikut formasi dengan kebutuhan 1 juta pegawai. Jurusan prioritas CPNS 2023 dan juga formasi kebutuhan. Untuk rekrutmen CPNS 2023 dijadwalkan akan dibuka pada bulan Juni mendatang. Calon peserta sudah harus tahu 11 jurusan prioritas. Formasi dengan kebutuhan 1 juta lebih pegawai hingga kisi-kisi agar tembus passing grade dan lolos ujian. Oleh karena itu, bagi peserta rekrutmen CPNS 2023 harus betul-betul memperhatikan hal-hal terkecil agar berhasil lolos sebagai ASN. Sebagaimana diketahui, dalam rekrutmen CPNS tahun ini ada beberapa formasi menjadi prioritas dengan jurusan tertentu. Namun jangan khawatir, untuk jurusan-jurusan lain juga tetap masih mendapat kesempatan untuk bisa mendaftar menjadi CPNS 2023. Menurut informasi, rekrutmen CPNS 2023 ini akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan formasi tertentu, yaitu seperti jaksa, hakim, dosen, dan tenaga teknis talenta digital. Selain itu, diterangkan bahwa Menteri Pan-RB pada tahun 2023 ini tidak hanya membuka rekrutmen untuk CPNS saja, tetapi juga untuk P3K akan dibuka pada tahun 2023 ini. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah, bahwasannya rekrutmen atau tes CPNS 2023 akan diprioritaskan bagi jabatan pelaksana prioritas saja. Di samping itu, ada beberapa arah kebijakan pemerintah yang nantinya akan diberi kesempatan bagi para talenta digital dan data. Nah, inilah daftar formasi prioritas CPNS 2023. Rekrutmen CPNS 2023 ini akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan formasi tertentu, yaitu seperti jaksa, hakim, dosen, dan tenaga teknis talenta digital. Selain itu, untuk tes CPNS 2023 ini diketahui terdapat 4 formasi jalur khusus yang akan diprioritaskan pula, yaitu 1. Formasi tes CPNS 2023 lulusan terbaik atau Komlut atau dengan pujian. Yang kedua, formasi disabilitas. Ketiga, formasi pengembangan diaspora. Dan keempat, formasi pendidikan putra-putri dan pemuda Papua Barat. Berikut adalah formasi kebutuhan untuk 1 juta lebih pegawai. Instansi pusat diketahui dibutuhkan sebanyak 80.869 formasi dengan rincian calon pegawai atau CPNS 2023 bidang kehakiman, bidang kejaksaan,
bidang intelijen dengan 24.419 formasi. Kemudian P3K sebanyak 56.450. Sedangkan untuk instansi daerah membutuhkan 944.373 dengan rincian P3K guru 580.202, P3K tenaga kesehatan 327.542, kemudian untuk P3K tenaga teknis 35.629. Lalu formasi sekolah kedinasan 6.259. Sehingga dalam hal ini total pegawai yang dibutuhkan sebanyak 1.030.501 formasi. Selanjutnya terdapat arah kebijakan Menpan RB. Menurut Menpan RB, dalam proses tahapan seleksi CASN 2023 ini, baik itu P3K dan CPNS 2023 memiliki 4 arah kebijakan, di mana pada arah kebijakan ini nantinya dapat memberi dukungan terhadap proses transformasi sumber daya manusia. Kebijakan pertama ialah pemerintah akan fokus terhadap pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Kebijakan kedua yaitu pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memberi kesempatan dalam rekrutmen CPNS 2023 dan P3K 2023 bidang talenta digital dan data scientist dengan cara terukur. Kebijakan ketiga yaitu dalam rekrutmen CASN 2023 ini, pemerintah akan melakukan proses rekrutmen P3K dan CPNS 2023 secara bersih dan sehat. Dan kebijakan yang keempat yaitu mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Di mana diketahui pemerintah saat ini masih berusaha untuk menganalisis jabatan. Nah, selanjutnya adalah daftar jurusan prioritas CPNS di tahun 2023. Yang pertama ada jurusan hukum. Lulusan S1 dengan jurusan hukum juga menjadi jurusan prioritas untuk CPNS 2023 dan juga P3K. Selain menjadi jurusan prioritas, jurusan hukum juga sebenarnya menjadi salah satu jurusan yang paling banyak diminati oleh instansi pemerintahan. Selanjutnya, jurusan prioritas untuk CPNS 2023 dan P3K adalah jurusan pendidikan sebagai tenaga pendidik, di mana jurusan pendidikan ini telah mencakup jurusan matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Adapun untuk jurusan prioritas dalam rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 selanjutnya adalah jurusan keperawatan. Karena berpayung pada keinginan pemerintah yang memprioritaskan tenaga kesehatan untuk CPNS dan P3K 2023 ini, di mana jurusan ini menekuni bidang kesehatan, sehingga lulusan S1 di jurusan keperawatan memiliki peluang besar saat tes CPNS 2023 dan juga P3K. Jurusan kedokteran juga menjadi salah satu jurusan prioritas pada CPNS dan P3K 2023 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa jurusan ini sama seperti keperawatan yang bergelut dalam dunia kesehatan dan menjadi jurusan prioritas untuk CASN 2023. Selanjutnya ada jurusan farmasi, juga menjadi salah satu dari jurusan lainnya yang menjadi jurusan prioritas dalam rekrutmen CPNS dan P3K 2023. Jurusan farmasi menjadi jurusan prioritas lantaran jurusan ini bergelut dalam dunia kesehatan. Dan yang terakhir ada jurusan kebidanan, juga menjadi jurusan prioritas yang memiliki peluang besar untuk CPNS dan P3K 2023. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.